Di awal drama kita akan melihat seorang gadis sedang menulis saju atau nama dan tanggal lahirnya sendiri, kemudian membuat sebuah video di sebuah aplikasi sembari memohon agar permintaannya dikabulkan. 저 미친년도 뭐 하나 싶지? 내 소원은 너희가 다 죽는 거야. Lalu setelah itu dia menyakiti dirinya melakukan bunuh diri. Dan drama If Wishes Could Kill pun dimulai. Scene kemudian beralih ke beberapa tahun setelahnya, bertemu dengan seorang gadis bernama Seha. Dia menerima pesan bahwa tantenya sudah berangkat ke rumah sakit memeriksakan penyakit nontot boolnya. Tapi Seha nampak biasa-biasa aja. Dia lebih excited pergi ke sekolah karena dia akan pergi bareng bersama teman cowoknya bernama Genwoo. Ini dia orangnya. Dia meminta Seha untuk mencium pipinya sekali lagi. Tapi di jalan, kita akan bertemu lagi dengan seorang siswi cantik bernama Imnari. Dia sedang melihat sebuah ramalan hari ini bergambar sioh lalai yang artinya cocok dengan sebuah pengungkapan cinta. Kebetulan, Imnari mencintai pria yang sama yaitu Genwoo, makanya saat melihat Genwoo di jalan, dia langsung turun, memakai lipstik Mirabella, kemudian mengajaknya jalan-jalan sepulang sekolah. Sialnya, ada pengacau datang, namanya Hyunwook. Hyunwook justru curiga kenapa akhir-akhir ini Genwoo dan Seah selalu bareng pergi ke sekolah. Jangan-jangan mereka berdua pacaran. Genwoo berusaha menyembunyikan hubungannya, beralasan wajar kalau mereka bareng, toh mereka tinggal di gedung apartemen yang sama. Beda halnya dengan Imnari, dia justru jujur bahwa dia menyukai Genwoo. Hyunwook terlihat kaget, ternyata persahabatan mereka berubah jadi cinta. Dengan nada bercanda Hyunwook bilang kalau dia juga akan mencintai Imnari. Membuat Imnari kesal. Beda halnya dengan Seah, dia justru jadi merasa bingung karena ternyata Imnari juga mencintai Genwoo. Di dalam kelas, kita akan berkenalan dengan seorang siswa paling pintar namanya Hajun. Berbeda dengan murid-murid lain yang sukanya main slot atau Mobile Legends, dia justru banyak menghabiskan waktunya belajar di depan laptop. Hyunwook datang meminta Hajun untuk memperbaiki laptopnya yang selalu error. Jika Hajun bersedia, maka Hyunwook akan menganggap apa yang dilakukan Hajun ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Tak berapa lama, Pak Guru datang menyapa para murid, memberitahu tentang hasil tryout kemarin, di mana dari 4 murid yang mendapat nilai tertinggi di kota Sorin, 2 diantaranya ada di kelas ini. Yang pertama adalah Hajun, dan yang paling mengejutkan, satunya lagi adalah Hyunwook, murid beleguk dan paling malas di kelas. Jangankan orang lain, Hyunwook juga kaget mendengarnya. Namun setelah itu muncullah notifikasi di HP-nya yang memberitahu kalau permohonannya sudah dikabulkan. Yah, entah permohonan apa yang diinginkan Hyunwook. Yang jelas teman-temannya penasaran kenapa Hyunwook bisa meraih hasil sempurna seperti itu, mengingat dia adalah seorang murid yang malas. 내 비밀은 바로 기리고야. Hyunwook memperkenalkan sebuah aplikasi bernama Girigo kepada teman-temannya. Aplikasi ini dapat mengabulkan permintaan kepada para penggunanya. Jelas dong, teman-temannya gak percaya, menganggap Hyunwook bercanda dan bego-begoin mereka. Apalagi ketika Genwoo mencari di Play Store, aplikasi Girigo itu memang tidak ada. Hyunwook lalu mengirimkan tautan aplikasi itu ke grup mereka berlima, dan menurut Genwoo, aplikasi ini patut dia coba lain waktu. Bila sudah mengunduh, mereka tinggal masuk aja ke aplikasi, tulis nama, hari, dan tanggal lahir di selembar kertas, kemudian mengutarakan permohonannya sambil direkam video. Mengutarakan permohonannya harus pakai hati, lalu setelah selesai tinggal kirim aja. Karena masih pada gak percaya, Hyunwook memperlihatkan video rekaman dirinya saat mengutarakan permohonan agar nilai tryout-nya bagus. 수학 만점받게 해주세요. Alih-alih percaya, teman-temannya malah menganggap Hyunwook sudah gila, terutama Imnari. Hanya saja, notif kembali muncul dari aplikasi berupa hitungan mundur, entah apa maksudnya. Di toilet, Seah dan Imnari masih membahas soal Hyunwook yang semakin sini semakin aneh aja kelakuannya, sampai-sampai Imnari jijik dan kalau bukan karena Genwoo, sebenarnya dia gak mau temenan lagi sama Hyunwook dan berniat gak akan datang di acara ulang tahunnya. Obrolan mereka terhenti saat kepergok oleh Hyunwook yang berdiri di atas tangga. Imnari langsung berbohong kalau mereka sedang memikirkan hadiah apa yang cocok buat Hyunwook. 너 이러다 후회는 늦겠다. 가자. 진짜 빈손으로 와도 돼? 너네가 와주면 그게 선물이야. Di tempat berbeda, seorang paranormal wanita bernama Hayong sedang berada di sebuah tempat ritualnya. Khawatir melihat seekor ular tiba-tiba muncul di sela-sela batu. Dia langsung memberitahu suaminya bernama Bang Ui kalau tak lama lagi akan ada tamu datang ke rumah mereka. Kembali ke sekolah, saya melakukan latihan lompat jauh untuk mengikuti seleksi timnas.
Genwu juga ikut-ikutan, berharap dia juga bisa ikut seleksi di lain waktu. Di ruang berbeda, para murid sedang melakukan kegiatan belajar tambahan. Si Hyun-wook terlihat gelisah sehingga dia harus beberapa kali makan obat anti ngantuk. Sedangkan Seah dapat kabar bagus dari pelatihnya bahwa Seah berhasil masuk anggota timnas meskipun hanya sebagai pemain cadangan. Seah tentu sangat senang dan si pelatih memberitahu kalau malam minggu Seah kali ini pasti akan sibuk dengan latihan. Tapi tenang aja, Seah diperbolehkan membawa Genwu saat latihan untuk menemaninya. Kembali ke kelas, Hyun-wook tiba-tiba dapat telepon, entah dari siapa, tapi suaranya adalah suara teman-temannya sendiri, macam Seah, Imnari, dan Genwu, yang menjelek-jelekan Hyun-wook dan berniat tidak akan datang ke hari ulang tahunnya. 제발 우리 좀 그만 따라다녔으면 좋겠다. Karena masih penasaran, Hyun-wook coba melakukan panggilan, tapi tak ada seorang pun yang mengangkatnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau Seah sedang latihan lompat jauh dan sekarang baru akan pulang. Beres belajar, Hajun melihat alat-alat belajar Hyun-wook masih di atas meja dan melihat wajah Hyun-wook kesal seperti orang yang baru ditagih Bang Emok. Seah dengan bangga memberitahu Genwu kalau dia berhasil masuk timnas meski menjadi pemain cadangan. Pulang ke apartemen, Seah mengajak Genwu makan ayam, uang hasil pemberian dari tantenya. Hanya saja, Seah bingung karena banyak notif panggilan tak terjawab dari Hyun-wook. Di tempat lain, Imnari diajak teman-temannya untuk pergi dugem malam ini juga. Dia pun pergi ke klub buat Ajojing. Sementara itu, Hajun mengirim pesan pada Hyun-wook bahwa laptopnya sudah dia selesai perbaiki dan akan dia kirimkan besok melalui jasa pengiriman. Selain itu, Hajun juga mendapat satu panggilan tak terjawab dari kakaknya, yaitu Hayong, wanita paranormal yang tadi kedatangan seekor ular. Balik lagi ke Seah, dia ditelepon Hyun-wook menanyakan apa benar Seah tidak akan datang ke pesta ulang tahunnya. Seah menjawab iya, sebab weekend ini dia harus latihan di sekolah. Dengan rasa kecewa, Hyun-wook langsung menutup teleponnya. Yang paling membuat Seah bingung adalah kenapa Hyun-wook bisa tahu kalau dia tidak akan datang. Meskipun begitu, Seah meminta Genwu agar datang saja walau harus tanpa dirinya. Karena gak mau datang tanpa Seah, Genwu iseng-iseng mengambil kertas, menulis nama dan tanggal lahirnya, kemudian membuat video permohonan di aplikasi Girigo supaya latihan Seah dibatalkan. Besoknya, mereka berangkat sekolah seperti biasa. Imnari nampak belum datang ke kelas, sedangkan Pak Guru menegur Hyun-wook karena sedari tadi dia gak bangun-bangun. Timer waktu mundur di HP-nya menunjukkan kurang lebih 2 menit lagi, lalu setelah itu Hyun-wook terlihat mengambil pisau di tas kecilnya dan sepertinya itu bukan keinginan dirinya. Dia berusaha menahan sambil menyuruh Seah agar pergi. Hyun-wook meminta tolong karena waktu di HP-nya menunjukkan tinggal beberapa detik lagi. Hyun-wook kemudian berdiri menusukkan pisau itu ke lehernya sehingga dia tewas dengan waktu yang sudah habis di HP-nya. Nah, sebelum lanjut, drama akan mundur dulu ke zaman mereka masih SD. Seah dan Genwu memang sedari kecil sering berjumpa di lift, termasuk bapak-bapak ini. Sebagai murid baru, Seah banyak digunjing oleh teman-teman sekelasnya, menganggap Seah adalah penyebab dari kematian orang tuanya. Tapi untungnya, ada 4 murid yang selalu membelanya, bukan hanya Genwu, tapi juga Imnari, Hajun, dan juga Hyun-wook yang selalu membuatnya tertawa. 나와 함께 널 지켜줄 거야. Makanya sekarang, saat Hyun-wook tewas di hadapannya sendiri, Seah sangat sedih. Dan setelah kepolisian memeriksa dari CCTV, mereka fix menganggap bahwa itu adalah kejadian bunuh diri. Seah yang dibawa ke ruang UKS meminta izin kepada dokter sekolah pergi ke gedung olahraga buat ganti baju. Di sini diperlihatkan bahwa di malam sebelum kejadian, Seah sempat pergi ke rumah Hyun-wook untuk meminta maaf bahwa dia tidak bisa datang ke acara ulang tahunnya pekan ini karena dia ada jadwal latihan buat latihan timnas. Sebelum pulang, selain memberikan hadiah, dia juga meyakinkan Hyun-wook bahwa teman-teman yang lain akan datang ke acaranya kecuali dirinya. Di momen itu, Hyun-wook memberitahu kalau dia sempat menerima telepon dan mendengar obrolan teman-teman yang lain bahwa mereka gak akan datang. Hyun-wook sadar kalau suara telepon itu bukanlah dari Seah, makanya dia minta maaf karena dia telah salah paham. Ucapan itu membuat Seah sedih, termasuk Genwu dan Hajun yang merasa kehilangan. Di gedung olahraga, si pelatih langsung memeluk Seah, menenangkan Seah, takutnya Seah merasa trauma.
Dia juga memberitahu kalau Sea gak usah mikirin soal latihan pekan ini, toh latihannya juga dibatalkan. Seketika, Sea teringat dengan Genwu yang melakukan permohonan di aplikasi Girigo agar latihannya dibatalkan. Dan permintaan itu ternyata dikabulkan. Sea meminta agar jadwal latihannya gak dibatalkan, tapi 빨리 취소하지 말아주세요. di saat bersamaan, Genwu juga dapat notifikasi dari aplikasi bahwa permintaannya sudah dikabulkan. Sea yang khawatir segera berlari ke dalam kelas lalu menanyakan apakah di HP Genwu muncul sebuah hitungan mundur. Dan ternyata memang ada. Hajun berusaha menghapus aplikasi tersebut sekalian meriset ulang HP ke setelan pabrik. Imnari sepertinya masih gak percaya dengan sebuah aplikasi yang dapat membunuh seseorang. Tapi saya mengingatkan Imnari soal kematian Hyunwook yang kejadiannya sama awalnya seperti ini. 타이머가 0이 되면 자살을 한다느니 네가 본 게 아니고 너만 본 거 아니야? 뭐래 씨발 오늘 친구가 죽었어. 내가 어플에 귀신이라도 들렸어? Genwu berusaha menenangkan mereka berdua dan saya merasa kalau hidupnya memang sial. Udah mah ngelihat kematian orang tuanya di depan mata, dia juga harus melihat kematian temannya sendiri secara mengenaskan. Sedangkan Hajun tak bisa menghapus aplikasi itu meski udah diriset ke setelan pabrik. Dia yakin kalau ini bukanlah aplikasi biasa dan dia akan mengecek lebih lanjut memakai laptopnya. Di dalam bis, saya berkata sebenarnya setelah orang tuanya meninggal, dia sempat ingin memutuskan untuk tidak jadi atlet lagi dan diam di rumah saja nemenin Lomari. Tapi karena Genwu selalu memberinya semangat, akhirnya saya mengurungkan niatnya serta menjalani hari-hari seperti biasa meski tragedi kematian orang tuanya masih selalu menghantui mimpi-mimpinya. Pulang ke apartemen, Genwu tiba-tiba saja mendapat telepon dari nomor Sea yang isinya percakapan Sea yang menjelek-jelekan Genwu kepada teman-teman yang lain. Genwu yang tak percaya segera berlari menuju apartemen Sea. Dan benar saja, Sea baru saja habis mandi dan tidak melakukan panggilan telepon. Genwu merasa kalau HP-nya sudah kena hack, tapi Sea mengatakan hal seperti itu sempat terjadi kepada Hyunwook sebelum meninggal. 형욱이도 그랬어. Hajun coba memindahkan aplikasi Girigo di HP Genwu ke laptopnya, tapi timer hitung mundur itu tetap saja ada. Genwu tiba-tiba merasa ada sesuatu masuk ke matanya, entah nyamuk atau ban mobil, yang jelas dia merasa ada seseorang yang mendekatinya. Saat situasi sedang panik, Imnari masih sempat-sempatnya melakukan rekaman video. Sekilas, Genwu melihat sosok wanita menyeramkan di ruangan itu, sehingga dia menyuruh teman-temannya keluar. Sea meminta polisi untuk datang ke apartemennya, membawa ambulan, tapi Sea malah kena pukul, begitupun dengan Hajun yang gak bisa apa-apa saat Genwu mencekiknya. Keadaan darurat Hajun itu dapat dirasakan oleh Hayong kakaknya dari kejauhan. Dan untungnya, Sea juga gak tinggal diam. Di rumah sakit, Sea ditenangkan oleh tantenya yang ternyata seorang dokter. Si tante berkata bahwa luka yang didapat Genwu bukan karena pukulan Sea, melainkan faktor lain. 건우는 고모가 특별히 신경 쓰고 있으니까 걱정 말고. Imnari datang ke rumah sakit menjenguk Sea, sekedar menanyakan kondisi Sea dan Genwu. 떴을 때 무슨 생각했는지 알아? Sedangkan Hajun, saat menelusuri aplikasi itu, dia ditelepon oleh Hayong kakaknya yang merasakan kalau Hajun dan teman-temannya sedang dalam bahaya. Hayong berpesan agar tidak mengotak-atik aplikasi tersebut karena telah dihinggapi sebuah kutukan. Makanya, Hayong ingin Hajun dan wanita yang menolongnya tadi alias Sea datang ke rumahnya sekarang juga. Sea sendiri terlihat memegang secarik kertas. Apa yang akan dia lakukan? Yang jelas, melihat Genwu dalam keadaan sekarat, dia nekat menginstal aplikasi Girigo, menulis nama dan tanggal lahir, kemudian membuat video permohonan agar Genwu bisa sembuh seperti sedia kala. 건우가 원래 모습 그대로 돌아오게 해줘. Hajun yang baru datang terlihat kesal karena dia gagal mencegah Sea melakukan permohonan. Sea mengaku sengaja melakukan itu selain karena dia tidak ingin melihat teman-temannya mati. Dia juga ingin tahu sosok apa yang menjadi musuhnya, sebab yang dia tahu sosok tersebut hanya bisa dilihat oleh orang yang melakukan permohonan. Hitungan mundur sudah mulai berlaku di HP Sea, artinya permintaannya akan segera dikabulkan dan Genwu akhirnya bisa melewati masa kritisnya.
Sementara itu, Imnari balik ke rumah Seah untuk mencari HP Genwu yang jatuh. Menariknya, selain HP Genwu yang ada timer mundurnya, HP dirinya juga memperlihatkan ada hitungan mundur. Artinya, Imnari sempat melakukan permohonan juga, tapi saya belum tahu apa sebenarnya yang diinginkan Imnari. 멈췄어. Nah, setelah mengetahui bahwa Genwu telah sadar, Hajun mengajak Seah pergi ke rumah kakaknya. Seah bingung, bukankah Hayong ada di luar negeri? Hajun menjawab tidak, dia sengaja berbohong karena malu kakaknya adalah seorang dukun gak pakai cabul. Mereka pun pergi naik taksi, menyusuri jalan kecil seperti menuju hutan. Karena ketakutan, si supir terpaksa menurunkan Hajun dan Seah di tengah jalan, dia takut pulangnya dicegat wewe gombel. Bermodalkan lupa-lupa ingat, karena Hajun hanya pernah datang 1 kali menemui kakaknya. Hajun membawa Seah ke dalam hutan dan dia merasa yakin dengan feelingnya. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kehadiran lalai badot yang menyerang Seah. Sampai pada akhirnya tibalah dia di sebuah rumah. Hajun berkata kalau dulu dia tidak diizinkan masuk oleh kakak iparnya sebab yang boleh masuk hanya tamu yang punya keluhan saja. Mereka berdua disambut oleh Bang Uy sambil mengatakan bahwa kakaknya telah menunggu Hajun sejak tadi. Di saat bersamaan, Seah dapat telepon dari Genwu bertanya kenapa Seah tak menghampirinya padahal dia sudah pulih dari sakitnya. Menanyakan di mana Seah sekarang. Seah tak bisa jujur, dia hanya menjawab kalau dia sedang berada di tempat jauh karena tiba-tiba saja. Seketika Seah mematung dan suara Genwu berubah menjadi kasar meminta Seah menjawab teleponnya. 씨발 지금 어디냐니까. 무슨 일이야? 팔이 안 움직여? 새끼줄. 움직이지 마. 너 네 남친 날뛰던 거 기억나? 무슨 일인데 제발. 아니 저게 뭐 하는 거야? Hayong lalu mengikat tangan Seah agar HP Seah lepas sendiri. Hajun terlihat agak keberatan. Menurutnya Seah bukanlah emek dan ikatan tali itu akan menyakitinya. Tapi Hayong menjelaskan dia harus melakukan ini jika Seah masih ingin hidup. Hayong juga mewanti-wanti Hajun agar diam di dalam rumah, jangan coba-coba keluar sebelum ada instruksi dari dirinya. Seah dibawa masuk ke dalam tempat ritual di mana Hayong dan suaminya menyiapkan peralatan yang dia butuhkan. Setelah beres, Hayong membacakan sebuah mantra layaknya dukun yang sedang mengobati pasiennya. 살았으면 삼럭 씌워 죽었으면 사문난에 엎드리고 혼든낭에 혼내릴지. 세아야. 세아야! Seah terbangun, bingung kenapa dia bisa berada di sini. Hayong menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di alam kutukan. Untuk keluar dari alam kutukan ini, Seah harus melewati 1 pintu di depan dengan 3 ruangan berbeda. Hayong memberi aba-aba kepada Bang Uy agar ritual segera dimulai. 강우라, 들어간다. 원장수님 지켜주셔. Seah berjalan keluar, menemukan ada 1 pintu di depannya. Sebelum masuk, Hayong memperingatkan agar Seah berjanji tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Sebab jika Seah menoleh, maka makhluk itu akan mengetahui keberadaan Hayong yang sembunyi-sembunyi mengawal Seah. Seah gak perlu khawatir selama di dalam ruangan karena mereka akan tetap terhubung berkat tali sutra yang dia ikatkan. Hayong kemudian menutupi mukanya dengan topeng bebegig, anggap aja lagi main kucing-kucingan sama para dedemit, dan Seah melaju menuju pintu gerbang. Ruangan pertama, Seah seolah-olah berada di sekolahnya sendiri. Seah masuk ke ruang UKS, tapi dia tak melihat apapun di sana. Seah teringat dengan kata-kata Hayong, jangan sekali-kali dia menoleh ke belakang. Makanya Seah sengaja berjalan mundur mengikuti arahan Hayong. Dan ketika beberapa langkah berjalan mundur, Seah lanjut berjalan ke depan, dan di momen itu dia diperlihatkan adegan sebelum Hyun Wook melakukan bunuh diri. 형우가. 나 죽기 싫어. 제발 도와줘.
Seah lalu menengok ke arah jendela, terkejut melihat dirinya sendiri jadi banyak. Seah kembali dihampiri oleh sosok Hyun Wook yang melakukan bundir di depannya tapi sambil tertawa. Seah teringat dengan permintaan maaf Hyun Wook sebelum meninggal setelah dia salah paham terhadap Seah. Untungnya Seah gak terpengaruh. Sadar kalau yang di depannya bukan Hyun Wook sahabatnya, Seah kembali berlari meninggalkan ruangan tersebut. Sampai pada akhirnya Seah tiba di gerbang ruangan kedua. Hayong lalu menyuruh Bang Ui untuk melakukan ritual kedua sebab Seah akan memasuki pintu kedua. Di ruangan kedua ini, Seah akan di-flashbackin ke momen ketika dia beserta orang tuanya mengalami kecelakaan di jalan raya. Seah tak kuasa menahan air matanya dan sejenak terdiam larut dalam suasana kesedihan. Hayong berusaha mengajak Seah untuk pergi dan tidak terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Bang Ui memperingatkan Hayong kalau waktu mereka semakin sedikit dan Hayong harus segera keluar jika tak ingin tertangkap oleh para arwah penasaran itu. Beruntung, Seah lagi-lagi menyadari bahwa ini hanya ilusi saja sehingga dia mantap meninggalkan orang tuanya untuk pergi ke ruangan selanjutnya. Di ruangan ketiga, Seah bertemu dengan Hajun dan Bang Ui yang menenangkan dirinya. Di saat yang sama, Seah masih mendengar suara Hayong yang memberitahunya bahwa ini adalah ruangan terakhir dan Seah gak boleh terkecoh. 세아야 생각해. 여기가 세 번째 공간이야. 지금 옷 갈아입고 좀 쉬고 있어. 세아야 들리니? 여기 내가 없잖아. 날 불러달라고 해봐. Seah terlihat kebingungan siapa yang harus dia percaya. Hajun kemudian terlihat menggosok matanya, pura-pura melihat sesuatu di belakang Seah. Dia mengaku sudah membuat permohonan juga agar Seah bisa selamat, makanya sekarang dia bisa melihat dedemit itu di belakang Seah. Seah akhirnya goyah melihat ke belakang dan itu sangat membahayakan Hayong yang harus ketahuan oleh para dedemit kutukan. Seah lalu digiring ke tempat para dedemit sering nongkrong dan sepertinya hidup Seah akan segera berakhir. Untungnya Hayong keburu datang mengajak Seah pergi melewati pintu yang ada HP-nya itu. Untuk sementara Seah bisa aman, tapi semuanya belum selesai. Biar benar-benar aman, mereka harus mencari Mehyung lalu menghancurkannya. Jadi biar jelas dan dimengerti, Mehyung itu bisa dikatakan sebagai titik tragedi yang menjadi alasan kenapa kutukan itu bisa ada. Dan dalam hal ini adalah HP yang menjadi wadah bagi aplikasi haram jadah itu. Lanjut, Bang Ui terlihat sangat mengkhawatirkan Hayong, tapi Hayong menenangkan kalau dia akan baik-baik saja. Toh luka seperti ini mah terapi pakai ular bedul juga. Terapi pakai ular bedul juga pasti akan sembuh. Di rumah sakit, Tante Seah memberitahu Imnari bahwa Genwoo sudah melewati masa kritisnya dan sekarang sudah dipindahkan ke bangsal umum kira-kira 1 jam yang lalu. Imnari pun langsung pergi menjenguk Genwoo, memperlihatkan rekaman saat dirinya kerasukan, mencekik Hajun dan melukai Seah. Bang Ui mengajak Hajun keluar, memarahinya karena Hajun berniat akan melakukan permohonan pada aplikasi Girigo dengan menulis nama dan tanggal lahirnya. Bang Ui mengingatkan kalau itu hanyalah hal konyol yang dapat merepotkan kakaknya. Jadi mendingan Hajun diam saja dan percayakan semuanya pada kakaknya. Di dalam, Hayong menyuruh Seah agar mengganti baju, sebab baju yang tadi dia pakai harus dibakar. Seah minta maaf, karena gara-gara dirinya menoleh ke belakang, Hayong hampir saja gak bisa kembali ke dunia. Seah juga berterima kasih, karena selain telah menyelamatkannya, Hayong juga telah mempertemukan dirinya dengan orang tuanya lagi, meski dalam kondisi tak mengenakan. Nah, menurut Hayong, aplikasi yang disebut Girigo itu merupakan aplikasi kutukan yang diciptakan oleh roh pendendam. Maka dari itu mereka harus mencari Mehyungnya yang menghubungkan antara mereka dan si roh pendendam yang dimaksud. Hayong mengingatkan ketika Seah berada di alam kutukan, tangan Seah terhubung dengan tali merah yang dikaitkan langsung dengan Mehyung tersebut, yang tidak lain adalah HP yang berada di dekat pintu alam kutukan. Jadi biar semuanya selesai, Seah harus membawa HP itu lalu menghancurkannya.
Singkatnya, mereka pun tidur setelah kecapean. Dalam tidurnya, Seah bermimpi wajahnya terus ditetesi oleh darah yang jatuh dari atap. Kemudian, dia melihat sosok wanita yang satu dengan leher tergorok, menunjukkan ada sosok wanita lain di belakang Seah. Hayong langsung memeluk Seah. Dia tahu kalau Seah sedang ketakutan. Sembari menerima gelang pelindung, Seah mengatakan kalau sosok yang ada di mimpinya ada 2 orang. Kali ini, mereka akan pergi ke kota mencari petunjuk dari siapa asal mula Hyunwook mendapat aplikasi itu. Hayong menitipkan Hajun dan Seah pada Bang Ui, jangan sampai mereka terluka. Hajun tiba-tiba balik lagi, hanya sekedar ingin mengucapkan terima kasih karena kakaknya telah bersedia membantunya. Dia juga mewanti-wanti agar kakaknya merawat lukanya sendiri selama Hajun pergi. Seah penasaran kenapa Hayong tak ikut saja bersama mereka. Bang Ui menjawab bahwa tubuh Hayong tak akan kuat jika dia harus pergi keluar rumah. Bang Ui juga tak bisa menjelaskan sebab katanya terlalu rumit. 나올 수 있는 방법 찾을 거야. Di tempat lain, Genwoo terburu-buru masuk apartemen Seah, terkejut melihat Im Nari ada di dalam. Im Nari beralasan kalau dia disuruh Tante Seah membawa sesuatu. Balik lagi ke Hajun, dia membuka laptop milik Hyunwook yang masih ada di rumahnya. Padahal Hajun sengaja memperbaikinya sebagai hadiah ulang tahun. Hajun mulai memeriksa dalaman laptop Hyunwook, mulai dari story browser, cookie, file chat, story messenger, sampai file tersembunyi. Supaya mereka tahu dari mana Hyunwook pertama kali mengenali aplikasi Girigo. Hajun akan menelusurinya sebelum waktu tryout sekolah dilaksanakan, sebab di waktu itulah Hyunwook terlihat stres sehingga dia terus-terusan memakan pil belajar. Kalau dilihat-lihat dari story laptopnya, Hajun melihat kalau Hyunwook sering membuka Discord. Tak berapa lama, 일단 받자. ada sebuah panggilan masuk ke Discordnya. Hajun mengaktifkan mute di laptopnya sehingga yang terdengar hanya suara si penelpon saja. Hajun pura-pura kalau dirinya adalah Hyunwook. Dia tak bisa bicara karena mic-nya lagi rusak. Si penelpon memberitahu kalau dia sudah mendapatkan barang yang Hyunwook inginkan. Jadi bagaimana kalau mereka COD-an saja di tempat biasa? Masalahnya, tempat biasa yang dimaksud si penelpon tak diketahui oleh mereka. Mau nanya tapi takut dicurigai oleh si penelpon. Untungnya, Hajun ingat kalau akun Google di HP Hyunwook terhubung dengan laptopnya. Jadi, Hajun akan menelusurinya berdasarkan titik-titik koordinat yang tertinggal di akun Google-nya. Di sisi lain, Genwoo masih berada di apartemen Seah mencari HP dirinya yang tertinggal kemarin. Dia meminjam HP Im Nari, melihat video ketika dia kesurupan jurik jarian. Siapa tahu dari video tersebut bisa terlihat kemana HP-nya terlempar. Tapi Genwoo malah jadi sedih melihat Seah, membuat Im Nari cemburu. Lebih baik dia pulang saja. Singkat cerita, rombongan Hajun CS sudah tiba di tempat Hyunwook biasa melakukan transaksi. Bang Ui sama-sama melakukan wirid karena orang yang dicari belum juga datang. Akhirnya orang yang dicari itu datang juga dan Bang Ui turun mendekat pura-pura mencari halte bis. Orang itu justru ketakutan, disangka Bang Ui akan mengajaknya ke dalam sekte sesat. Di saat Hajun dan Bang Ui kecapean, Seah yang merupakan seorang atlet terus mengejar orang itu sampai dia berhenti karena tangganya dilempar si Jabrik. Tapi, 야. 진짜 아프네. si Jabrik berusaha melawan, untungnya ada Hajun keburu datang, disusul oleh Bang Ui. Si Jabrik mengaku bahwa dia bukanlah teman Hyunwook, dia hanya kenal dari Discord dan Hyunwook suka pesan obat penenang dari dirinya. Yang membuat Seah emosi adalah jangan-jangan si Jabriklah yang memberitahu Hyunwook soal aplikasi Girigo. Si Jabrik mengaku awalnya dia hanya memberi sebuah postingan horor tentang murid alumni sekolah Sorin yang membuat sebuah aplikasi permohonan. Hyunwook sepertinya tertarik dengan cerita itu sekaligus mencoba aplikasi yang mereka ciptakan. Mereka pun mencari tahu cerita itu di Mbah Google dan muncullah 2 foto wanita yang sedang memakai seragam sekolah, namanya Won Siwon dan Heryung. Bang Ui lalu bertanya apakah si Jabrik tahu di mana rumah anak dukun itu. Si Jabrik menjawab gak tahu, dia hanya tahu daerahnya saja.
Hal itu mereka sampaikan kepada Hayong dan sepertinya dua wanita itulah yang muncul di mimpi Seah kemarin. Hanya saja Hayong bingung kenapa dua arwah wanita itu jauh-jauh datang ke tempat ini. Tiba di suatu desa yang disinyalir tempat anak dukun itu tinggal, Bang Uy mempersiapkan peralatan tempurnya dan kalau mereka melihat rumah yang di atasnya ada bendera, mereka harus melaporkannya dulu kepada Bang Uy. Mereka pun berjalan bersama. Hajun terlihat kecapean hingga harus didorong oleh kakak iparnya. 내가 빌려줄게. 아니야, 됐어, 괜찮아. Tiba di atas, saya melihat ada cahaya lampu berasal dari salah satu rumah. Mereka mendatangi rumah tersebut yang ternyata adalah sebuah warung di mana pemiliknya adalah seorang nenek-nenek. Sambil jajan, Bang Uy menanyakan apakah benar daerah sini ada dukun jago yang memiliki anak perempuan. Sayangnya, si nenek tidak begitu tahu soal itu karena di daerah ini adanya juga dukun palsu. Hajun kemudian memperlihatkan foto anak si dukun yang dia ambil di internet. Si nenek menunjuk satu orang gadis yang ada di foto itu, tapi si nenek gak tahu namanya. Setelah mendapat informasi dari si nenek, mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah dan melihat simbol mirip lambang larutan cap kaki 3 di halaman rumah tersebut sesuai dengan yang mereka lihat di Google. Bang Uy kemudian membuka pintu gerbang dan menyuruh Hajun serta Seah untuk menunggu sebentar karena dia harus memeriksa situasi terlebih dahulu. Setelah dipastikan aman, mereka semua masuk secara bersamaan di mana Bang Uy menemukan Dang Ganjiju, sebuah batu yang biasa dipakai upacara oleh orang-orang Buddha serta patung-patung Buddha lainnya. Melihat benda-benda tersebut, Bang Uy berpendapat kalau yang punya rumah ini bukanlah seorang dukun. Sebelum masuk, Bang Uy melihat kompasnya bergerak sendiri. 움직이지 마. Sebagai upaya jaga-jaga, Bang Uy menyuruh Seah dan Hajun berdekatan, melingkari mereka dengan pisau, lalu menaburinya dengan aci dan tarigu. Mau buat cilok kayaknya. Bang Uy akan mengecek sendiri ke dalam. Jika dia berteriak dan belum kembali dalam waktu 10 menit, maka mereka harus pergi ke mobil dan jangan lihat ke belakang. 뭐야, 저거. 너 소리 쳐, 크게. Bang Uy masuk ke dalam, memeriksa setiap sudut ruangan yang ada di rumah itu. 피야? Sementara di luar, Hajun menyuruh Seah untuk diam jangan bergerak. Sepertinya dia akan mencium Seah, tapi... Namun karena hal itu, Seah seperti melihat ada sosok perempuan yang memperhatikan mereka berdua. Anjing, juri kayaknya euy. Balik ke dalam, Bang Uy menemukan sebuah pintu rahasia yang tertutup sebuah kertas besar. Seah terus memperhatikan sosok wanita itu yang sepertinya memberi kode agar Seah mengikutinya. Nah, selain menemukan gambar-gambar aneh, Bang Uy juga menemukan benda-benda aneh di ruangan tersebut. Bang Uy kemudian memfoto barang-barang itu lalu membuka sebuah laci. Di luar, yang bisa melihat sosok wanita itu ternyata hanya Seah saja, sedangkan Hajun tidak. Sosok perempuan itu memakai baju sekolah dan menunjuk ke arah tanah di pinggirnya. Kompas Bang Uy berputar lebih cepat, tanda ada makhluk halus yang muncul di daerah sekitar. Seah kemudian mendekati tanah yang ditunjuk oleh sosok perempuan tadi, menemukan sebuah baju sekolah, kertas mantra, dan juga foto dua perempuan. Seah berkata kalau dia melihat perempuan yang ada di mimpinya memberikan petunjuk berupa baju dan juga foto ini. Melihat gambar-gambar yang mereka temukan, Hayong juga nampak kebingungan, campur aduk apakah tempat itu sebenarnya kuilkah atau tempat perdukunan. Dalam foto dua gadis itu, Hayong melihat adanya sebuah jendela mirip dengan jendela di alam kutukan ketika dirinya menyelamatkan Seah dari komplotan dedemit yang lagi nongkrong. Dia yakin kalau Mehyung atau ponsel yang berhubungan dengan kematian dua gadis ini ada di tempat itu juga. Masalahnya, itu bukan foto digital, jadi mereka gak bisa tahu di mana lokasi dua perempuan itu dipoto. Hajun baru ingat kalau di metadata video permohonan yang dibuat Genwu, terdapat angka-angka di filenya. Dan kalau di search, maka lokasi pengambilan videonya akan keluar di Maps.
Di aplikasi Girigo, pengambilan video diambil secara langsung, jadi mereka tinggal download aja video tersebut di servernya, lalu periksakan GPS videonya. Namun, hanya perangkat yang sudah terdaftarlah yang bisa login di sini, diantaranya komputer dengan tampilan layar seperti ini. Saya langsung ingat, yang mempunyai layar seperti itu adalah guru olahraganya. Tiba di sekolah, setelah memastikan si pelatih pulang, saya membawa Hajun melewati kolong pagar, akses yang saya buat sendiri jika dia mau latihan secara diam-diam. Dan benar saja, ketika Hajun membuka komputernya, ada sebuah story tentang pengembangan aplikasi Girigo di dalamnya. Nah loh, kenapa bisa? Ya, karena aplikasi Girigo dibuat oleh murid-murid SMA di sana, dan mereka membuat aplikasi tersebut menggunakan komputer-komputer sekolah sebagai servernya. Maka tak heran, setiap orang yang membuat video permohonan akan muncul urutannya di komputer itu. Dari sanalah mereka tahu kalau ternyata Imnari juga membuat video permohonan yang isinya diantaranya menginginkan Hyunwook mati. Pertanyaan ini, kenapa Imnari sampai sejauh ini masih hidup? Di saat bersamaan, Genwoo dan Imnari masuk juga ke sekolah mereka. Namun sebelum mengetahui apa yang akan mereka lakukan, drama akan mundur terlebih dahulu ke kejadian sebelum tewasnya Hyunwook. Jadi malam itu, Imnari bersama dua temannya, Dongjae dan Haejin, sedang menikmati malam di sebuah tempat hiburan. Di momen itu, Imnari memberitahu teman-temannya bahwa dia menyukai teman sekelasnya bernama Genwoo. Orangnya memang gak pintar, tapi dia tampan mirip Rhoma Irama masih muda. Tak hanya itu, dia juga membicarakan kelakuan Hyunwook yang dianggapnya menyebalkan. Sampai-sampai Imnari akan iseng-iseng meminta permohonan pada aplikasi Girigo. Dongjae berkata, kalau aplikasi itu beneran nyata, siapapun yang meminta, maka permohonannya akan dikabulkan. Tapi sebagai gantinya, si pemohon akan kehilangan nyawa. Hanya saja Imnari sepertinya gak percaya. Dia lalu menulis nama berikut tanggal lahir dirinya, kemudian meminta permohonan agar Hyunwook mati dan juga Dongjae. Paginya, Imnari kesiangan, makanya pada saat kejadian Hyunwook meninggal, dia belum datang ke kelas, tapi dia sempat melihat kejadian itu di koridor sekolah. Tak menyangka kalau permintaannya semalam ternyata dikabulkan. Seperti biasa setelah itu, muncullah notifikasi di HP-nya bahwa permintaannya sudah terkabul, berikut hitungan mundur yang otomatis aktif. Dia langsung pergi ke toilet, menghubungi si Dongjae, tapi HP-nya gak aktif. Dan alangkah terkejutnya ketika membuka Instagram, banyak ucapan bela sungkawa di beranda Instagram Dongjae. Suara-suara yang menjelekkan dirinya mulai terdengar. 들었냐? 채영 임나리 때문에 죽은 거야. 임나리가 죽어야 되는 거 아니야? 그니까. 야, 그럼 세아도 왜 Meskipun sebenarnya tak ada satu orang pun di sana. Ketika mau menghubungi Haejin, dia keburu melihat Seah masuk ke kelas. Memeriksa HP Genwoo yang mulai muncul hitungan mundur akibat membuat permohonan agar latihan Seah dibatalkan. Saat mereka bertiga kumpul, Imnari berlagak polos dan tidak mempercayai aplikasi itu, padahal sebenarnya hatinya panik. Itu terlihat saat dia terus memeriksa hitungan mundur di HP-nya. Tapi Imnari langsung bingung melihat hitung mundur di HP-nya mendadak berhenti. 필요한 거 다 챙겨서 우리 집에서 보자. Sepulang sekolah, Imnari sengaja menghadang Haejin. Imnari protes karena semalam Haejin tak mencegahnya untuk membuat permohonan. Menyuruh Haejin agar menceritakan apa yang dia tahu mengenai aplikasi Girigo. Haejin bercerita kalau dulu ada seorang perempuan bernama Won Siwon sengaja menciptakan aplikasi Girigo untuk membuli seorang perempuan bernama Heryung. Imnari memperlihatkan hitungan mundur di HP-nya sambil bertanya apakah kematian Heryung memang karena ini. Haejin menjawab tidak tahu. Jika Imnari ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi ini, carilah info mengenai Won Siwon. Selain karena dia adalah yang menciptakan aplikasi, dia juga merupakan anak dukun. Singkatnya, Hajun terlihat berjalan sendirian, kemudian diajak Imnari yang sama-sama akan pergi ke apartemen Seah. Imnari sempat bertanya mengenai aplikasi Girigo. Hajun menjawab bahwa dia tidak percaya sama hal gituan. Dia menganggap kejadian ini sebagai kelakuan hacker. Tiba di apartemen, saat yang lain sibuk ngurusin HP Genwoo yang muncul hitungan mundur, Imnari malah melihat sebuah bayangan di jendela yang memperhatikan mereka. Dari sanalah, Genwoo mulai bertingkah aneh, mengucek-ngucek matanya karena dia dihampiri oleh sosok bayangan yang ternyata merupakan sosok wanita. Saat sadar, Imnari sudah berada di rumah sakit, dihampiri oleh Tante Seah yang seorang dokter.
Katanya, Imnari tidak apa-apa, dia hanya butuh istirahat saja, sebentar lagi juga pulih. 두통은 괜찮아요. Secara kebetulan, Imnari melihat Seah jalan sendirian, menawarkan jika Seah butuh sesuatu yang ada di rumahnya, maka Imnari siap membawanya buat Seah. 가져다 주셔서 괜찮아. Seah menjawab kalau semua keperluan dirinya sudah dibawa oleh tantenya, tapi jika Imnari ingin mengambil tasnya yang tertinggal, Imnari boleh mengambilnya karena kode pintu apartemennya adalah hari ulang tahun Seah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Imnari, dia masuk ke apartemen, mengambil HP Genwoo yang tadi jatuh di bawah lemari. Imnari pun memeriksa timer mundur milik Genwoo yang ternyata berhenti juga sama dengan timer dirinya. Seketika, Imnari teringat dengan perkataan Tante Seah di rumah sakit bahwa Genwoo sudah dipindahkan ke bangsal umum 1 jam yang lalu. 좋아져서 일반 병실로 옮겼어. Imnari lalu masuk ke kamar Seah, mulai hitung-hitungan dari kematian Hyunwook yang tewas pada pukul 9:08 dan permohonan Genwoo dikabulkan pada pukul 11:26. 11.26 dikurangi 9:08 jumlahnya adalah 2 jam lebih 18 menit. Jadi kalau 24 jam dikurangi 2 jam 18 menit, jumlahnya jadi 21 jam 42 menit. Jumlah itu sama dengan waktu timer Imnari berhenti. Intinya, hitungan mundur akan berhenti jika sebelum waktunya habis ada orang baru yang membuat permohonan. Hanya saja, Imnari masih bingung kenapa timer Genwoo juga ikut berhenti. Berarti ada seseorang lagi yang membuat permohonan, dia yakin itu adalah Seah. Imnari coba menelepon Seah, tapi gak aktif. Hajun juga gak mengangkat telepon, karena waktu itu dia sibuk dengan penyembuhan Seah oleh kakaknya. Tak berapa lama, HP Genwoo menerima pesan, itu dari Seah, yang katanya dia sudah menemukan cara untuk mematikan timernya, tapi Genwoo jangan bilang-bilang sama Imnari. Imnari sangat kecewa, padahal itu bukanlah WA dari Seah. Imnari terus memikirkan kemana Seah dan Hajun pergi karena HP keduanya sama-sama gak aktif. Imnari sempat berhalusinasi diganggu oleh seekor cacing kremi. Untungnya itu hanya mimpi, baru tahu kalau dia ketiduran di apartemen Seah. Pas mau keluar, dia dikagetkan dengan kehadiran Genwoo di luar yang berniat mencari HP-nya. 야, 한 게 있어서 그러는데. Genwoo mengaku melihat ada sosok wanita memakai seragam dengan alma mater sama seperti mereka sebelum dia tak sadarkan diri. Padahal Imnari juga melihatnya, tapi dia pura-pura gak tahu. Genwoo mengajak Imnari pergi ke sekolah malam nanti karena dia ingin mengecek sesuatu tanpa sepengetahuan guru. Setelah itu, Genwoo coba meminta bantuan tukang konter untuk melacak HP-nya. Menurut si emang konter, HP Genwoo terakhir terdeteksi berada di gedung apartemen nomor 323. Di saat yang sama, Imnari masih memakai HP Genwoo, saling membalas pesan yang dia anggap itu Seah. Sampai pada malam harinya, ketika rombongan Bang Uy sudah tiba di sekolah duluan, Imnari dan Genwoo baru datang dan masuk lewat jalur yang sama dengan Seah dan Hajun. Di momen itu, Imnari menanyakan soal hubungan antara Genwoo dengan Seah. Awalnya Genwoo mengaku tidak berpacaran, tapi setelah terus-terusan dipaksa, Genwoo akhirnya jujur kalau dia memang pacaran belum lama ini. Imnari berusaha tetap santai meskipun dia sangat cemburu. Mereka masuk ke ruang UKS, mencari daftaran murid dengan luka robek seperti siswi perempuan yang Genwoo lihat kemarin. Setelah ketemu, Genwoo langsung merobeknya dan memaksa Imnari untuk mengakui bahwa kemarin dia juga sebenarnya melihat sosok wanita itu sama seperti dirinya. Itu terlihat saat Imnari terus-terusan merekam video ke arah sosok wanita itu. Tak hanya itu, Genwoo juga yakin Imnari lah yang membawa HP-nya. Genwoo hanya ingin Imnari jujur, dia percaya Imnari melakukan itu pasti ada alasannya. Imnari yang terpojok malah ngamuk-ngamuk gak terima, mengancam akan menusuk Genwoo jika dia berani mendekat. Tiba-tiba, cacing kecil yang kemarin gangguin Imnari muncul kembali, tapi sepertinya Imnari tak menyadarinya. Kompas Bang Uy terlihat bergerak, tanda kalau di dalam ada yang tak beres. Imnari memperlihatkan chat Seah kepada Genwoo, dia merasa dihianati oleh temannya sendiri. Genwoo menjelaskan kalau HP-nya sudah diblokir oleh pihak provider, jadi mana mungkin ada kontak orang lain di HP-nya. HP itu sudah kosong, tak ada apa-apanya, jadi bisa dipastikan yang mengirim pesan itu bukanlah Seah. Bukan hanya dirinya, Hyunwook juga pernah ngalamin hal seperti mereka, dapat pesan aneh-aneh dari teman-temannya sendiri. Imnari yang gak bisa ngeles lagi, akhirnya kagok edan, jujur kalau dia telah membuat permohonan agar Hyunwook mati. Setelah itu, Imnari tiba-tiba kesakitan dan tak sengaja menusuk Genwoo dengan gunting. Imnari kemudian kabur dikejar oleh Genwoo.
berusaha memecahkan kaca pakai apar, namun hal tak terduga terlihat di depan mata. Sosok wanita yang dilihat Genwoo waktu itu muncul lagi di hadapannya. Genwoo berusaha lari, tapi sosok wanita itu dengan mudah mengejarnya. Genwoo terangkat ke atas sambil melukai dirinya sendiri. Tapi untungnya Bang Woi menyuruh Genwoo agar tidak bergerak karena makhluk itu masih ada di sekitar mereka. Di saat yang sama, Hajun dan Sea berhasil mengkopi seluruh isi dari komputer di ruangan itu. Tapi sial bagi Bang Woi, dari kejauhan, samar-samar dia melihat sosok itu kian mendekatinya. Sebelum lanjut, adegan akan mundur terlebih dahulu ke beberapa tahun sebelumnya, bertemu dengan seorang gadis bernama Heryung. Niatnya sih dia mau ngajak temannya berangkat bareng, tapi yang ada hanya ibunya saja, kita panggil aja Budukun. Budukun membawa masuk Heryung terlebih dahulu setelah melihat mata Heryung merah sebelah. 에이스 봐라, 내가 금방 고쳐줄게. 네 눈에 그걸 뽑아야지 뻘건 눈알이 낫는다고. 그래, 꽉 떼고 있어라. 들어가. Sukar dipercaya pemirsa, mata Heryung langsung sehat seperti biasa. Heryung berkata, berobat ke dukun ternyata lebih manjur daripada berobat ke dokter. Si ibu dukun menjawab, jadi dokter harus cukup banyak uang dan belajar mati-matian. Beda dengan dukun, selain harus punya banyak kelebihan, dukun juga harus banyak berpuasa Senin Kemis. Tak berapa lama, Siwon menelepon Heryung, memberitahu kalau dia sedang berada di tempat biasa. Ya, ternyata Siwon tinggal di bekas pabrik kerupuk. Dia malas pulang karena sudah tak senang setiap hari harus mencium bau dupa. 몸에 향냄새 배는 것보다 이게 나아. Mereka pun berangkat sekolah dengan terburu-buru, takutnya mereka ketinggalan bis. Namun ketika sudah dekat dengan halte, Heryung malah menyuruh Siwon santai saja. Melihat Gitai ada di halte, Siwon sadar bahwa Heryung naksir sama Gitai. Mengancam akan memberitahukan perasaan Heryung ini kepada Gitai jika Heryung tak bisa menjaga rahasia ibunya yang seorang dukun kampung. Tak sengaja, Siwon mencium bau dupa di baju Heryung, bukti bahwa Heryung sempat pergi ke rumah ibunya. 아니 너 전화도 안 받고. 야 근데 나 이번에 진짜 효과 있을까? 봐봐. 안 받으면 그냥 혼자 가. 내가 언제 같이 가달라 부탁한 적 있어? 나 이제 니네 엄마가 무슨 말해도 완전 못 들은 척 할게. Di sekolah, Siwon masih terlihat kesal pada Heryung. Itu terlihat saat temannya yang lain yaitu si Hejin datang, dia langsung mencuekkan Heryung begitu saja. Oh ya Sobat Kompa, si Hejin ini adalah teman Imnari waktu di klub malam. Ternyata dia satu angkatan dengan Siwon. 시원아, 너도 같이 가자. 먼저 가. Saat jam pelajaran selesai, Siwon menyuruh Heryung pulang duluan karena dia akan mengikuti eskul mempersiapkan lomba pembuatan aplikasi pada HP. Di sisi lain, si ibu dukun belanja minuman banyak sekali kepada si nenek warung yang di scene sebelumnya didatangi oleh CS. Heryung yang melihat ibu dukun keluar dari warung langsung sembunyi sebab dia tak mau dijotekin lagi oleh Siwon gara-gara dekat dengan ibunya. Sialnya, si ibu dukun mengetahui kalau Heryung sembunyi di balik tembok. Heryung terpaksa keluar sambil pura-pura kalau dia lagi buru-buru, namun Heryung terpaksa balik lagi menolong si ibu dukun yang terjatuh. Di tempat eskul, tim Siwon sedang membicarakan hadiah jika mereka berhasil memenangkan juara lomba pembuatan aplikasi. Selain akan mendapat penghargaan dari gubernur, mereka juga akan diumrohkan gratis. Di tengah-tengah obrolan, Hejin malah membahas soal Heryung yang kelihatannya menyukai Gitai. Yang mereka tahu justru Heryung lah yang si anak dukun wanita gila yang telah membunuh suaminya sendiri. Nah, karena obrolan mereka jadi mengarah ke arah sana, tim ini memberikan ide bagaimana kalau tema aplikasi yang akan mereka buat mengangkat soal dukun yang bisa mengabulkan permohonan. Jelas dong, Siwon langsung bete pergi dari ruangan itu dengan raut muka kesal. 야 시원아. Sementara Heryung terpaksa mengantar si ibu dukun ke rumahnya, di mana si ibu dukun terus memancing Heryung agar masuk melihat barang-barang koleksinya. Heryung nampak tertarik dengan sebuah boneka yang disebut Dolmi. Menurut si dukun, boneka itu bisa mengendalikan orang sesuai dengan keinginan Heryung, asalkan Heryung membawa kuku tangan atau rambut orang yang ingin Heryung kendalikan, atau dalam bahasa Spanyolnya disebut santet.
Heryung tinggal mengikat bagian tubuh seseorang itu menggunakan benang sutra, menggambar bagian wajah, menuliskan nama dan tanggal lahir orang yang ingin dikendalikan, kemudian memberi sedikit darah. Masalahnya, kedekatan Heryung dengan si ibu dukun itu ketahuan oleh Siwon yang bermaksud akan pulang. 왔으면 왔다고 티를 내야지. Heryung coba menjelaskan, tapi Siwon tak mau dengar. Siwon menganggap Heryung hanya ingin mempermalukan dirinya saja. Tapi Heryung tak nyerah gitu aja. Dia sengaja menunggu di pabrik kerupuk, hanya ingin dimaafkan oleh Siwon. 뭐예요? Siwon sepertinya menerima permintaan maaf dari Heryung, lalu menyinggung soal mitos kalau seseorang menulis nama dan tanggal lahirnya dalam sebuah kertas, lalu melakukan permohonan, maka permohonannya akan dikabulkan. Siwon mencoba melakukannya dengan permohonan ingin ibunya cepat mati. Siwon lalu menyuruh Heryung untuk mengungkapkan permohonannya dan tentunya dengan nama serta tanggal lahirnya di depan kamera. Yang mana keinginan Heryung adalah bisa berpacaran dengan Gitae. 혼자 비밀로 가지고 있다죠. 사귀고 싶어. 제 소원은 기태가 저를 좋아하게 해주세요. 진심을 담아서 간절하게. 기태가 저를 사랑하게 해주세요. 사랑하게 해주세요! Sebelum tidur, Siwon jujur kalau dia sangat takut kepada Heryung karena Heryung mengetahui banyak tentang keluarganya. Heryung berjanji tidak akan membocorkan identitas Siwon kepada siapapun, bahkan jika Siwon gak nyaman dengan dirinya di sekolah, maka dia tidak akan berani dekat-dekat dengan Siwon, asalkan Siwon masih mau sahabatan dengan dirinya. Besoknya di dalam bis, Heryung mendoakan mudah-mudahan aplikasi permohonan yang diciptakan oleh Siwon berhasil menjadi juara 1. Tak hanya mendoakan, Heryung juga memberikan contoh gambar yang bisa Siwon pakai buat ikon aplikasinya, yakni sebuah gambar tangan telungkup sebagai simbol permohonan. Sepulang sekolah, mereka tak sengaja melihat si ibu dukun cekcok dengan si nenek pemilik warung gara-gara si ibu dukun suka kasbon kalau beli minuman. Siwon langsung duluan pulang ke rumah, memberi pesan kepada Heryung bahwa dia tidak akan pulang ke pabrik kerupuk. Pulang dari warung, si ibu dukun heran kenapa anaknya tiba-tiba sudah berada di rumah. Dan ketika masuk ke dalam, si ibu dukun terkejut karena ruang ritualnya sudah dalam keadaan berantakan. Yakin kalau ini pasti ulah Siwon. Si ibu dukun langsung panik dan darah tiba-tiba keluar dari hidung dan mulut si ibu dukun. Takut kalau anaknya dikutuk para dewa dan para dedemit, si ibu dukun langsung melakukan ritual, mencari rambut serta baju anaknya sembari melakukan ritual pengampunan. Pagi harinya, Heryung mendengar ada suara seseorang sedang menggali sesuatu di rumah Bu Dukun. Ternyata itu adalah Bu Dukun sendiri yang sedang mengubur seragam Siwon di belakang rumah. Sialnya, Heryung ketahuan ngintip, jadinya dia gak bisa menghindar saat Bu Dukun minta tolong agar Heryung memasukkan jimat yang dia bikin ke dalam tas anaknya karena Siwon kini sedang dalam bahaya. Di sekolah, Heryung sebenarnya ingin memberitahu Siwon soal amanat ibunya. Tapi karena Siwon lagi bersama Hejin, dia terpaksa mengurungkan niatnya. Saat belajar, Heryung terus kepikiran dengan perkataan si ibu dukun. Dia tak mungkin memberitahu Siwon sebab hal itu justru akan membuat Siwon membenci dirinya. Namun, sebagai sahabat yang tak mau temannya celaka, Heryung nekat memasukkan jimat itu ke dalam tas Siwon saat jam istirahat. Masalahnya, hal itu diketahui oleh Hejin dan Siwon, membuat Siwon marah dan tak segan menampar Heryung saat itu juga. 아침에 너네 엄마가 Siwon semakin murka saat tim eskulnya membicarakan aksi Siwon yang menampar Heryung serta menyobek-nyobek jimat itu. Mereka jadi curiga, jangan-jangan Siwon ada hubungannya dengan dukun gila itu. Siwon berusaha tetap tenang, memperlihatkan gambar ikon untuk aplikasinya, serta menyetujui tema yang diusulkan oleh mereka, yakni permohonan yang berbau mistis.
Sementara nasib si ibu dukun berakhir tragis, dia tewas di luar sambil melihat baju anaknya yang hendak dikubur. Di sekolah, Siwon memperkenalkan aplikasi buatannya yakni Girigo kepada teman-temannya dengan contoh video permohonan dari Haeryung ketika menyatakan cintanya kepada Gitae. Video itu menjadi bahan tertawaan seluruh murid dan Gitae yang merasa malu langsung menggampar Haeryung saat itu juga. Haeryung yang terjatuh langsung mengamankan potongan rambut Gitae yang tercecer di lantai, kemudian pulang memanfaatkan boneka Dolmi pemberian ibu dukun untuk membalas dendam. Haeryung mengikat rambut Gitae dengan benang sesuai arahan bu dukun. Dia lalu menulis nama serta tanggal lahirnya sendiri, kemudian merekam video permohonannya sendiri di aplikasi Girigo seperti apa yang kita lihat di awal drama. 심의, 법본, 심존, 심사라. 소원을 말하면 이루어진다는 말. 이제 네가 알려준 대로 소원을 빌 거야. 너희가 다 죽는 거야. Semakin banyak darah yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula peluang untuk dikabulkannya permintaan. Makanya Haeryung memutuskan melakukan bundir saja, yang penting dendamnya terbalaskan. Tragedi tragis itu membuat orang-orang bersangkutan panik, ingin menghapus video tersebut langsung di servernya, tapi tetap gak bisa. Video Haeryung malah tambah banyak dan kutukan tetap berlaku. Baik Gitae ataupun Siwon sama-sama gak bisa ngontrol, menyayat dirinya sendiri menggunakan pecahan kaca. Hanya saja, sebelum benar-benar tewas, Siwon sempat melakukan permohonan dan permohonannya dikabulkan. Saya belum tahu apa permohonan dari Won Siwon, namun sepertinya gara-gara kejadian berdarah ini, aplikasi Girigo jadi dihinggapi sebuah kutukan. Kembali ke masa sekarang, arwah Siwon justru pergi, berganti dengan Imnari yang nampaknya sedang kerasukan. Sea dan Hajun berjalan menyusuri gedung olahraga, tak menyangka bisa bertemu dengan Imnari yang langsung menyerang Sea. Sea mengaku sudah tahu bahwa Imnari telah membuat permohonan. Makanya dia ingin menyelamatkan Imnari yang sekarang pasti lagi ketakutan. Imnari malah tertawa dan tubuhnya tiba-tiba kaku. Bang Uy yang baru datang melihat ada sosok wanita yang mengendalikan Imnari dari belakang dan segera mengeluarkan senjatanya. Mereka berempat memutuskan untuk pergi dulu ke rumah sakit terdekat karena tangan Hajun patah dan mata Bang Uy terluka cukup parah. Di rumah sakit, Bang Uy berkata bahwa kekuatan Hayong tak bisa diatasi oleh tubuh manusia. Itu sebabnya kekuatan itu harus terus ditekan lewat kemampuan Dewa Langit yang bisa melihatnya. Sekarang, terlukanya mata Bang Uy justru membawa berkah. Dia jadi bisa melihat kekuatan tersebut dan bisa membantu Hayong mengendalikan kekuatannya. Artinya, Hayong gak perlu khawatir lagi keluar dari rumah karena Bang Uy bisa membantu menekan kekuatannya. Membuat Hajun sangat senang dan hubungan mereka berdua kali ini mulai mencair layaknya kakak adik. 아니 배우이라고 그랬잖아. 사람이 그렇게 빨리 가면 눈 다친 매형이 따라가기 힘드네. Singkatnya, mereka kembali berkumpul melihat video Haeryung yang dianggap sebagai sumber kutukan karena dia adalah orang pertama yang mati gara-gara aplikasi haramjadah itu. Dengan keahliannya, Hajun mengklik nomor yang ada di video itu sehingga lokasi tempat pembuatan video tersebut bisa terlacak. Hayong juga diberitahu lokasinya dan Hayong mengingatkan mereka semua pada foto Siwon dan Haeryung yang mereka temukan tentang keberadaan jendela pelanginya. Dia yakin kalau disitulah sumber Mehyungnya berada. Hanya Sea dan Hayonglah yang bisa mengambilnya karena mereka berdua masih terhubung dengan dunia kutukan. Tapi Sea gak usah khawatir, selama dia masih memakai gelang sutra, makhluk itu gak akan bisa menyentuhnya. Bang Uy memperlihatkan foto itu lagi sebagai pengingat, berharap Mehyungnya ada di lokasi itu, agar Sea dan teman-teman yang terkena kutukan bisa selamat. Karena ternyata, sebelum Siwon meninggal, dia sempat membuat sebuah permohonan, yakni agar kutukan Haeryung terus berlanjut di aplikasi ini. Sementara itu, Imnari terus berjalan mengikuti arwah Siwon.
Balik ke mereka, di tengah perjalanan kompas Bang Uy tiba-tiba bergerak cepat, tanda kalau arwah negatif sedang berada tak jauh dari mereka. Keanehan mulai terjadi, Google Maps tiba-tiba error dan rute tidak ditemukan. Tak hanya itu, sebuah odong-odong pengangkut besi tiba-tiba hidup sendiri dan lampu jalan satu persatu mulai mati. Untungnya mereka masih selamat, di mana Bang Uy segera turun memeriksa keadaan. Kompas Bang Uy kembali berputar dan besi-besi mulai bergerak. Apa mau dikata, saya harus turun mengambil HP itu karena hanya dialah yang terhubung dengan alam kutukan. Bang Uy menyuruh saya mencari bangunan yang sesuai dengan yang ada di foto untuk mencari HP-nya. Dan Genwu dibekali kompas pendeteksi arwah agar Genwu bisa siap-siap jika ada roh jahat ingin mencelakai saya. Hajun segera menelepon ambulans biar Bang Uy bisa langsung dibawa ke rumah sakit. 119 불렀으니까 버티라고. 형이 우리 누나 꺼내준다고 했잖아. 죽으면 안 돼. Saya dan Genwu kesana kemari mencari jendela yang mirip dengan yang ada di foto. Biar lebih mudah mereka memutuskan untuk berpencar, Genwu ke arah kiri sedangkan saya ke arah kanan. Sementara Bang Uy dilarikan ke rumah sakit ditemani Hajun yang terus menangis. Kembali ke mereka, saya akhirnya menemukan sebuah bangunan yang jendelanya mirip dengan yang ada di foto. Sekarang mereka tinggal masuk ke dalam mencari HP yang dimaksud. 이쪽 계단 끊어졌어. 거기야, 여기! Sialnya, tangga menuju ruangan tersebut telah rusak hingga saya terpaksa melompat meninggalkan Genwu sendirian. 나 괜찮아. Di dalam, saya akhirnya menemukan HP yang dicari sambil memberi kode pada Genwu bahwa dia baik-baik saja. Namun ketika akan mengambil HP-nya, Genwu yang tak pandai meloncat teringat dengan perkataan saya ketika latihan, anggap saja jalan yang di depan adalah matras agar Genwu tak merasa takut. Kompas yang dibawa terus berputar, artinya sosok yang ada di depan bukanlah Imnari melainkan roh jahat. Alhasil, Genwu tak ragu lagi untuk menusukkan busurnya. Saya kemudian membawa HP itu sambil mengajak Imnari segera keluar, namun 내가 너 안 놔준다고. gelang sutra pemberian Hayong berhasil dilepas, diikuti saya yang langsung tak sadarkan diri. Genwu berjanji akan membunuh Imnari jika sesuatu terjadi kepada saya. Imnari langsung menghilang, berganti dengan suara HP saya yang mendapat telepon dari Hayong. 건우야, 나 하준이 누나야. 하준이야? Saya menyuruh Genwu agar mematikan panggilan telepon karena dia takut itu hanya akal-akalan saja dari arwah Siwon. Saya tiba-tiba sudah berada di ruang UKS dibangunkan oleh Genwu dan Hajun. Namun saya ketakutan saat melihat Imnari yang baru datang. Genwu berusaha menenangkan, menurutnya saya hanya perlu mengembalikan ingatannya saja. Saya bingung kenapa dia bisa berada di sini. Yang dia tahu dia sedang berada di sebuah gudang, mengambil HP kutukan Heryung dan Bang Uy dilarikan ke rumah sakit. Genwu memperlihatkan HP-nya kalau aplikasi Girigo kini telah lenyap. Mereka semua bisa terlepas dari kutukan berkat saya yang telah berhasil mengambil Mehyung milik Heryung. 알면 너 나 각 잡고 죽이려고 들걸? Hanya saja saat mau naik ke atas, saya merasa seperti ada yang berbeda. Seingat dia, dekat pintu ruang masuk multimedia dipasang teralis besi, tapi kenapa sekarang tidak ada? Karena penasaran, saya membuka pintu jendela, terkejut melihat dirinya ada banyak. Tanda kalau dirinya masih berada di alam kutukan. Dan itu benar adanya. Faktanya, saya masih berada di tempat Heryung membuat video, sedangkan raganya dibawa Genwu menuju rumah Hayong. 이런
Hayong coba menyalakan lampion agar Genwu gak kesasar. Masalahnya, Seah malah kerasukan dan Genwu hampir saja jatuh ke bawah tebing. Dari kejauhan, Genwu melihat lampion yang dinyalakan Hayong, makanya dia jadi semangat kembali menggendong Seah hingga sampai ke tempat tujuan. 무슨 일이 있어도 내가 끝까지 같이 있을게. Hayong kemudian membawa Seah ke tempat ritual, meletakkan HP itu sambil membaca mantra. 천지왕 일활 조정하고 실성님. Namun, meskipun udah dihancurkan, Seah masih terlihat belum sadar-sadar juga. Itu berarti HP yang dibawa bukanlah Mehyung yang sesungguhnya. Di alam kutukan, Seah masih terancam nyawanya oleh Imnari yang masih kerasukan. Tapi untungnya, Hayong datang ke alam kutukan menyelamatkan Seah. Hayong memberitahu kalau ponsel yang Seah bawa bukanlah Mehyung sebenarnya. Ketika mereka mau keluar dari tempat itu, tiba-tiba sosok Heryung muncul dengan jasad yang utuh seperti terbebas dari kutukan. Hayong baru sadar kalau sosok Heryung lah yang selalu datang ke rumahnya dan sekarang dia menunjukkan ke arah dekat tangga, tepatnya ruang multimedia. Seolah-olah memberi isyarat kalau yang membuat kutukan adalah Siwon, bukan dirinya. Kehadiran Heryung membuat Hayong kepikiran untuk membagi tugas. Seah pergi ke ruang multimedia sambil memakai topeng agar tak kelihatan, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian Won Siwon dengan melakukan penyamaran. Heryung menyapa Won Siwon lalu mendekatinya, diikuti oleh Seah yang masuk ke ruang multimedia. Di dalam ternyata ada Imnari yang masih tergeletak. Seah gak sempat membangunkannya karena dia harus buru-buru mencari HP Won Siwon yang menjadi pusat Mehyung sebenarnya. Heryung mengajak Siwon pergi ke alam baka, tempat yang seharusnya mereka tinggali. Won Siwon menjawab bahwa dia masih teringat dengan kutukan, jadi dia tak bisa kemana-mana. Hanya saja Siwon merasa ada yang janggal dengan Heryung yang ada di hadapannya. Seah menemukan sebuah pintu lalu berusaha membukanya. Masalahnya, Imnari yang tadi pingsan kini berusaha menyerang Seah. Dan Siwon akhirnya tahu kalau ini bukan Heryung. Sekarang, Imnari memang dalam keadaan normal alias tidak kesurupan, tapi dia tetap merasa dendam kepada Seah dan Genwu yang tadi menusuknya. Imnari merasa dibohongi oleh Seah, padahal Seah tahu dari dulu Imnari menyukai Genwu, tapi mengapa Seah malah pacaran diam-diam di belakangnya. Sementara Hayong mau tidak mau harus melawan setelah penyamarannya ketahuan. Balik lagi ke Seah, dia terus berusaha menahan Imnari agar tidak terbawa emosi dan selesaikan masalah di antara mereka dengan cara baik-baik. Imnari tak bisa lagi menahan emosinya, dia mengambil kayu lalu menusuknya ke perut Seah. Hayong harus ekstra waspada karena di alam kutukan ini Siwon akan sulit dia kalahkan. Seah yang sudah hilang kesabaran kini ngamuk memukul Imnari habis-habisan. Beres dengan Imnari, Seah kini tinggal masuk ke ruangan server. Seah menemukan lantai tempat Siwon menulis nama dan tanggal lahirnya. Itu berarti HP-nya juga gak jauh dari sana. Hayong berusaha tetap bertahan meski dia sudah hampir selesai. Tiba-tiba Heryung muncul meminta Siwon untuk berhenti. Kesempatan itu dimanfaatkan Hayong untuk melakukan serangan balasan. Sedangkan Seah akhirnya berhasil menemukan HP Won Siwon di bawah meja, kemudian membawanya keluar untuk dihancurkan. Hayong dan Seah sudah kembali ke alam nyata. Semua sudah berakhir meski dengan perjuangan yang tak mudah.
Singkatnya, anak-anak pergi ke sekolah seperti biasa. Genwoo dan Seah terus menatap bangku kosong yang sebelumnya diisi oleh Hyunwook dan juga In-mari. Mereka juga melakukan doa bersama untuk Hyunwook di rumah Hayong, dan Seah akhirnya bisa menghapus aplikasi Girigo di HP-nya. Meski berat karena aplikasi itu selalu mengingatkannya pada Hyunwook. Setelah itu, mereka melakukan makan bareng, di mana Bang Ui menceritakan kembali ketika bagian belakangnya harus tertusuk besi gara-gara melindungi Seah. Tapi itu gak jadi masalah, dia justru sangat terharu melihat Hajun khawatir kepadanya sampai menangis. Di momen itu Bang Ui juga memberitahu kalau dia sudah memiliki kemampuan untuk mendampingi kekuatan Hayong yang kadang sulit dikendalikan. Ini dia, Balotot. Di scene terakhir, kita akan bertemu dengan si Jabrig yang ujug-ujug pergi ke SMA Sorin dan pergi ke belakang sekolah. Dia menemukan sebuah HP di sana lalu membawanya ke warnet. HP itu ternyata milik Imnari dan dia bisa mendapatkan HP itu berdasarkan petunjuk dari seseorang. Entah siapa yang memberinya petunjuk, yang jelas drama ini berakhir saat si Jabrig membuka aplikasi Girigo. Tamat. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman drama If Wishes Could Kill sudah kita saksikan bersama-sama. Biar lebih jelas, saya sarankan kalian agar menonton dramanya secara langsung biar feel dan ketegangannya dapat ya. Gak ada pesan dan kesan dalam drama ini karena ceritanya sama sekali di luar nalar. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.